Hal pertama yang gue lihat itu bukan Umur. bukan Namanya. status, tapi umur. Gue lihat Oke. 78. Hah? Lahiran 78? Tahun 78. Gue langsung ketawain dia. Gue sebenarnya nggak masalah. Tapi lu awalnya ngira dia umur berapa? 21, 22 orang Emang mukanya kecil banget? baby face itu. Lu lahiran tahun? 95, 96. 96 ketemu sama lahiran tahun 78. Setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun pacaran gue baru tahu itu. Waduh. Makanya Terus? bener-bener sahabat kayak tiap weekend kita nongkrong. Oke. Gitu. Terus pas dikasih tau kayak gitu, "Hah, gimana ceritanya? Coba ceritain setelah gue putus apa gimana?" Terus kata dia, "Enggak, pas lu lagi pacaran." Disitulah gue langsung shock. Pas gue lagi pacaran, gimana coba ceritain gitu. Terus diceritain. Jadi si Miss V ini, Miss F ini. Miss F ini dia punya hutang lah sama seseorang. Oke. Dan dia mencoba minjem duit sama si Mr. J. Oh, karena udah ngerasa deket. Dan Mr. J ini ngerespon, "Ya udah, gue kasih duitnya di hotel ini nih." Anjing. Kan sialan kan? Gue gitu loh. Kenapa gue liat statusnya terakhir? Pas liat statusnya menikah. Hah? Jadi setelah 2 tahun gue pacaran, gue baru tau kalau gue ini pelakor. Oh ternyata lu mainan om-om, anak SMA mainan om-om. Iya lagi, aduh. Emang lu gak pernah diajak ke rumahnya dia atau gimana? Halo semua, selamat datang kembali di kontennya Bloom Media. Halo Hati, tempat di mana kalian bebas untuk bercerita dari hati ke hati. Balik lagi bareng sama gue Firda Indira. Dan gue temannya Nadira. Gue Cem Ahmad. Gue temannya. Bintang tamu kita kali ini ada Nadira. Nadira sama Fred. Nadira ini followers kita yang datang juga waktu kita live tour season 5 di Di Bogor. Bogor, bener. Tapi nggak sempet cerita-cerita ya mungkin ya? Nggak. Di off cam-nya kita Iya cerita-ceritanya. benar, kita ngobrol di off cam. Terus akhirnya Nadira bilang dia mau Diundang. datang untuk bercerita ya sama kita ya. Iya, seru pasti ceritanya dong. Sedikit Ente sih. duduknya tegap juga kayak pramugari. Ex pramugari gue. Oh bener? Iya. Oh iya? Ya enggak lah. Oh, bercanda. Body. Ya kan siapa tahu Ya, beneran siapa ya. tahu Iya, beneran. iya. Cocok soalnya. Tapi di episode kali ini kita masih disupport sama Batavia Whiskey. Terima kasih Batavia. Terima kasih, Friend. Batavia. Kita cheers dulu kali ya. Boleh, Respect of the boleh. respect. Cheers. Terbaik. Ini perlu keluarin yang kemarin-kemarin nggak? Gimana tuh? Batavia Whiskey ini seger banget. Dimanapun, Terlalu menjilat Mas. kapanpun kan. Gue kalau ke konser, di mana ada boothnya OT, gue langsung Beli apa? ke sana, gue beli Batavia Whiskey. Tapi yang kemarin diupload drum. Jangan begitu dong, ini kan lagi episodenya beda. Iya, cuman drum juga best is of the best. Semuanya OT produknya Semua oke lah. best the best. Kemarin kita sama Bai Soju juga enak. Oke. Kita udah cobain. Enggak, panggungnya punya dia. Panggungnya punya dia, kenapa Nah itu sekarang pang? iya nggak apa-apa, Iya. gue ceritain aja kalau semua produk OT itu bagus banget. Bagus. Di season ini soalnya kita support banget. Support gitu. OT, OT kesayangan gue lah pokoknya lah. Lo tau OT? Tahu. Apa minuman paling lo suka dari OT? Anggur merahnya lah, nggak akan mati lah anggur merahnya. Anggur merah. Tapi yang benar tetap kalah Batavia kok. Iya, kalau menurut gue ya, kalau menurut gue sih. Ngelurusin ini enak. Iya, kurang enak. Patahan itu, Kurang halus ya. Kepatahan. Lebih kemaksa ya. Iya. Tapi gimana kabar Nadira? Baik, sehat, alhamdulillah. Kan biasanya nih ya kalau followers yang meminta datang ke Halo Hati itu berarti dia bawa cerita. Dan gue mau nanya cuma satu, kenapa harus di Halo Hati ceritanya? Kayaknya ini tempat yang paling enak buat cerita dan juga host-hostnya pasti ngasih gue wejangan yang paling enak deh. Ujang. Tapi kalau kadang kan Agak takut kita nih. yang butuh wejangan kadang. Oh gitu? Iya, kita Gue berharap siap tuh- kasih kok. Siap. Karena kadang tuh kita juga suka ada aja kagetnya dari cerita-cerita teman-teman Halo Ha yang datang ke kita. Jadi kayak oh ternyata ada orang yang pernah ngalamin kayak gini. Jadi kita juga belajar. Benar. Nah, di kali ini lu mau cerita tentang apa? Sebenarnya kisah cinta gue ini ya, Wah, bisa cinta nih. Tapi gue gak setuju. Agak panik tipis. Lanjut. Siapa sih itu? Nggak kebaca. Lanjut dulu. ya sebenarnya kisah cinta gue ini kayaknya nggak ini ya nggak parah sih, cuma menurut gue unik lah. Kenapa? Dari gue tuh punya mantan cuma 3, Oke. jadi Lo umur berapa sih? gue sekarang 28 tahun. 28 tahun. Dari 3-tiganya ini semua punya kisah yang beda gitu. Nggak mantan sih, berarti 2 doang. Mantan gue 2, satu lagi berhasil. Satu lagi berhasil. Oh, oke. Gitu.
Ini gue ceritain aja langsung yang pertama. Iya. Yang pertama ini gue ketemu sama, kita panggilnya Mr. J ya. Oke. Mr. J ini dia itu Jamil namanya Jamil. ya bisa juga ya. Oke. Pokoknya J lah depannya. Dia tuh gue ketemu tuh Jamil gua- di? bisa baca bisa. Lanjut aja bisa di J. Oke. Jenal? udah terakhir. Sumpah, Jenal sumpah, bisa depannya D loh. The Di Jenal. Jenal ya bisa ya. Anjir, Terus terlalu maksa ya. Udah, gue udahan. Oke, jadi gue tuh ketemu sama, gue bisa bilang ini cinta pertama lah ya. Karena ini pacar pertama gue. Gue ketemu dia tuh kelas 2 SMA. Oke. Ya. Cinta monyet lah ya ibaratnya. Dari monyet sampai nggak jadi monyet gitu loh. Karena pacaran lama, gue tuh gak pernah pacaran bentar. Gue tuh Oke. pacaran selalu lama. Karena gue nih setia, gue Libra. Setia ini tapi lah. genit gitu loh. Ini nih. Masuk ya? Harus Ini. bantai di sini. Habis loh. Izin masuk ya Terus, gitu. terus, Iya, terus. iya. Jadi pacar pertama gue ini, si Mr. J ini gue ketemu waktu kelas 2 SMA. Gue dikenalin sama teman gue. Teman gue kenalinnya itu lucu. Dia bilang kayak gini, udah kenalan aja sana buat makan-makan. Nggak, dia SMA juga. SMA juga, Oke. sahabat gue, Laras. Laras dengerin cerita gue sekarang. Jadi Terus, dia terus. tuh, tadinya awalnya dia yang kenal sama nih cowok. Hmm. Tapi tuh cowok nggak demen kali ya, apa gimana nggak ngerti. Terus akhirnya Laras nge-update foto sama gue, terus kenalin dong teman gue, ya cantik deh gini. Nah si Laras nih bilang ke gue gini, udah lu kenal aja sama dia, nggak apa-apa buat makan-makan, duitnya banyak. Kan gue waktu SMA kan duit banyak, apa itu artinya duit banyak kan nggak ngerti lah ya kayak Iya. gitu ya. Akhirnya ketemu, Alias matre. nggak juga ya, nggak bisa bilang materi ya. Kan Cuma dia kayak- nggak ngerti. Iya, cuma Dia gila bilang. jajan Nggak, aja. tapi kan Laras kenalin. Oh iya, Laras. Mungkin dia Laras ya. Oke, mungkin Laras lu matre. Matre lu Laras lu. Nggak langsung dijat dong anjir. Semua Gue cewek orangnya kayak langsung Oh, nggak iya, tahu iya. sendiri. cuma kayak Kemarin gua. Terus, ya udah akhirnya kan kayak ya udahlah gue kan kayak mikirnya ya lumayan kali ya buat jajan gitu loh. Masih SMA gue nggak bukan matre emang sih namanya itu. bukan kan. Bukan. Terus. Ya gue nggak suka sama orangnya karena ya kalau misalnya waktu SMA tuh kan kita punya tipe tuh pasti yang lucu, yang imut gitu, Iya. yang tinggi, Iya, yang keren deh. yang pokoknya. keren. Realistis, Minimal tuh realistis. ketua OSIS kayak apa ada Iya, ada poinnya pride gitu. tersendiri jadinya kan. Ini enggak, ini kayak apa ya, lemas. Oh, obat. Enggak. Lu kira apa-apa, mau obat dong. Kan gemes. Hati Orang ya. sakit semua. Orang sakit semua kayaknya nih. Bisa jadi datang pakai motor bebek gitu kayak gue sebenarnya nggak ada harapan banyak sama ini cowok Awalnya. awalnya, tapi setelah gue dibawa belanja semua Seru banget. Langsung dibuka. Dari Itu. SMA loh, cewek dari SMA udah begitu ya. karena itulah gue kan nggak ngerti itu loh. Iya, Ini nggak pelajaran buat ngerti. semua. Tiba-tiba dapat jadi kayak Iya, ini gitu. pelajaran buat semua anak-anak SMA Remaja. lah ya. Jangan gampang inilah gampang terbawa ke materi gitu loh. Ini gue kayak nggak ngerti apa-apa, gue dibelanjain. Gue belum kenal Zara dulu. Gue tuh sekampung itu gitu. Kayak gue nggak kenal Zara, gue nggak kenal baju-baju merek apapun itu yang ada di Senayan City, gue nggak tahu. Dan tiba-tiba diajak ke Senayan City gitu loh. Apa kamu apa sayang? Body shop, Zara apa? Gue dibeliin kayak gue tuh kaget gitu loh, bingung. Terus ya dicekokin sama materi terus tuh gue jadi akhirnya Dulu. nyaman. Kok gue mau terus sih jalan sama lo gitu, setiap jalan gue bawa tentengan gitu loh. Terus setiap gue tanya dia tuh, kamu tuh umurnya berapa? Dia selalu jawab itu kayak tebak. Dan gue selalu nebak dari looknya dia. Jujur dia tuh baby face banget. Tapi dia SMA. Nah dulu belum. Ya belum. belum. Sabar pelan-pelan. Ikutin alurnya. Kan ini lagi panggungnya dia cuy. Iya, gue kepo. Nah terus udah akhirnya kayak gue tuh nggak pernah pergi sama cowok yang baru gue kenal tuh sendiri. Gue selalu bawa teman gue. Dan temen lu dibelanjain juga nggak? Enggak sih, kebetulan gue aja. Gue gak si Jamal nih. Nggak terlalu boros kayak gitu sih. Cuma kayak gue tuh nggak pernah berani sama manusia gitu loh. Zaman dulu tuh kayak gue tuh selalu takut sama cowok gitu. Gue takut dia apain gitu loh, mikirnya kan kayak gitu. Terus gue selalu bawa sahabat-sahabat gue, ada sahabat gue perempuan, setengah perempuan, gue semua gue bawa gitu kan. Terus suatu saat nih, gue pernah sama dia nih makan di kita mau ini apa sih, drive thru. Oke. Drive thru. Terus dia nyuruh gue ngambil ATM-nya dia di dompet. Itu setelah 2 tahun gue pacaran ya. Oh setelah 2 Kejadian tahun. ini 2 tahun pacaran gue sama Oke dia. oke. Gue ambil dompet dia, terus gue ngeliat KTP dia di dompetnya dia itu. Hal pertama yang gue lihat itu bukan Umur.
Bukan Namanya. status, tapi umur. Gue lihat Oke. 78. Hah? Lahiran 78? Tahun 78. Gue langsung ketawain dia. Gue sebenarnya nggak masalah. Tapi lu awalnya ngira dia umur berapa? 21, 22 orang Emang mukanya kecil banget? se baby face itu. Lu lahiran tahun? 95, 96. 96 ketemu sama lahiran tahun 78. Setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun pacaran gue baru tahu itu. Waduh. Makanya girls, lihat KTP cowok kalian dulu deh. Tapi kan KTP kan bisa bikin. Bisa juga ya, hati-hati ya. Lihat di Dukcapil atau gimana lah, cari tahu kalian. Terus akhirnya pas gue lihat, hal pertama yang gue lihat tuh tahunnya gitu. 78, hahaha, gue ketawain kan. Ternyata kamu tua juga ya. Gue nggak masalahin, kayak masih kayak, kamu bohong berarti dari umur. Gue nggak masalahin, nggak marah gitu loh. Ya karena udah 2 tahun juga. Iya. Udah terjalin tuh, udah kebangun cintanya. Beda 20 tahun sih ya lumayan ya. Jauh banget sih. Jauh banget. Terus akhirnya pas setelah gue ketawain umurnya dia, baru gue liat status gobloknya gue gitu loh. Kenapa gue liat statusnya terakhir? Pas liat statusnya menikah. Hah? Jadi setelah 2 tahun gue pacaran, gue baru tau kalau gue ini pelakor. Oh ternyata lu mainan om-om, anak SMA mainan om-om. Iya lagi, aduh. Emang lo gak pernah diajak ke rumahnya dia atau gimana? Dan pernah. Lu pernah ke rumahnya dia? Pernah, nggak ada foto. Dan gue ketemu kakak-kakaknya. Mereka tuh kayak Welcome aja. welcome aja, kayak nggak ada masalah, nggak ada apa gitu. Waduh. Dan akhirnya pas gue Lu tahu, bisa ranjang kali. nah pas gue tahu, gue masalahin kan, gue nggak yang langsung ya udahlah lanjutin aja lah gitu. Gue berarti simpenan gitu, gue gak kayak gitu. Gue putusin, gue bilang gue nggak bisa sama orang yang udah nikah gitu. Terus dia bilang, dia mohon balikan. Akunya udah 3 tahun pisah ranjang sama istriku. Akunya punya Lu anak. nggak pernah ngobrol ya? Ngobrol, cuma kan Tapi- karena gue terlalu muda itu loh Cum. Jadi gue kayak Dan gak ngerti, ini kan pertama, pacar pertama cuy. pacar pertama, cinta pertama, gue nggak tahu apa yang harus gue lakuin gitu, apa yang harus gue Terus. tanyain gitu. Terus. Dan dibawa ke kakaknya aja gue udah kayak wow, Happy. gue udah mau kawin nih gitu. Gue dulu tuh mikirnya gue bakal kawin muda. Iya, kenapa ya? Terus. Dan akhirnya dia cerita ternyata dia punya anaknya tuh seumuran gue di bawah setahun doang. Hah? Iya, jadi mereka tuh nikah muda ternyata, MBA katanya. Seumuran anak pacar lu? Iya, aneh nggak sih? Aneh kan? Terus udah gitu, gue kan tetap nolak dia mentah-mentah kan. Udahlah, lu sama keluarga lu aja jangan ganggu gue. Dan dia tuh tetap kontak-kontakin gue. Akhirnya karena gue capek dia kontak-kontakin gue mulu, gue tuh kayak sebenarnya cuma sarkas aja. Gue bilang kayak gini deh, lu datang ke gue kalau lu udah duda gitu. Jangan lu datang ke gue, lu punya keluarga gitu. Kalau lu udah duda kabarin gue. Gue kayak gitu. Bukan berarti gue minta dia cerai kan. Terus akhirnya Sebenarnya lu cuma nantangin dia doang nantangin aja, kayak, biar udah lu lah, lepas iya, gitu kan. udah lah, lu urus sama keluarga lu lah, nggak usah ganggu-ganggu gue nih, masih gadis, masih remaja, masih panjang lah perjalanan gue gitu, nggak mau gue aneh-aneh sama keluarga orang gitu kan. Terus akhirnya kayak 2 minggu 3 minggu kemudian dia datang lagi ke rumah, dia bawa berkas, gue nggak ngerti, gue nggak pernah cerai, jadi dia bawa berkas, dia bilang ini gugatan cerai gitu. Ternyata dia ngegugat istrinya gitu. Dan gue nggak tahu itu kan, gue bingung ngeresponnya kayak gimana antara gue waduh cinta lu besar atau antara kayak aduh gue udah ngerusak rumah tangga orang gitu kan. Itu kejadian dia datang ke lu bawa surat cerai itu setelah berapa lama lu putus? Kayak 2-3 minggu deh. Keluarga Anjir lu, cepet. Cepet dia geraknya dia. keluarga lu tau gak sih? Pas lu pacaran itu? Pas saat itu belum tahu, gue Oh, masih nggak tahu. rahasiain ke semua orang, gue rahasiain. Karena bagi gue kayak memalukan banget anjir gitu, gue pacaran sama Enggak, suami maksud gua orang. pas selama 2 tahun sebelum lu tahu umur dia, keluarga lu tau gak dia pacar lu? Dia tahu. Apa pacaran diem-diem? Tahu kayak gue selalu bawa dia ke rumah. Dia selalu ke rumah. Selalu ke rumah. One day pernah lucu nih ceritanya. Gue pernah dia mau ngajak gue jalan, terus gue bilang ke dia, nggak bisa, cucianku banyak. Gue bilang kayak gitu. Kok bisa emang nyuci pakai tangan kata dia gitu kan. Terus gue bilang, enggak sih, pakai mesin cuci, cuma mesin cuci udah lama. Gue bilang kayak gitu. Alasan doang. 1 jam kemudian didatengin mesin cuci baru sama dia. Orang kaya. Oh, tajir melintir. Banyak duitnya lah gitulah. Jadi keluarga gue tuh jadi kayak senang banget tuh dapet laki-laki yang matang gitu. Yeah. Terus karena mukanya baby face kan dikiranya ya masih ya Lu kuliah nggak ditanya muda. sama keluarga kamu kerja apa? Kamu keluarganya Iya, dia gimana, selalu ibu bapak begitu. kamu? Iya ditanya sih, cuma mungkin dia ngeles kali ya, ngejawabnya bohong gitu loh. Udah akhirnya ya udahlah, dia udah resmi pisah sama istrinya. Gue sebenarnya jujur di momen itu gue ngejalanin hubungan sama dia tuh kayak nggak bahagia sama sekali. Gue ngerasa Karena lu kayak ngincer duitnya. pertama itu, kedua
Enggak, Cuman jujur. Jujur, gue suka jujur, dia jujur. Ya udah, padanya. Ya karena itu kan yang Lo the pertama, best friend yang lo. pertama bikin gue. Nggak, maksud gue kalau gini loh, kalau cewek-cewek luar sana yang contohnya dia, kalau lu emang pengen cowok Ngincernya apa, ya ngincer udah. duit, gue suka sama dia karena dia udah mapan deh ini, ya udah ngomong aja, nggak apa-apa juga. Iya. Tapi kita jadi laki-laki ini bisa menilai juga kan. Iya, benar. Ini dong, jangan enggak, gue nggak, lu kalau lu nggak punya apa-apa juga Gua juga nggak nggak apa-apa. gua nggak apa-apa anjing, karena sekarang dia punya semuanya. Ya dong. Pas dia lagi nggak Pasti ada, nggak ada, emang lu kan nggak nemenin. Iya. Gitu. Gue kemarin nemu kalimat satu bagus di podcast luar negeri. Ada yang bilang gini, lu setuju nggak sama cewek tuh bisa nemenin cowok dari nol? Dia bilang, gue nggak setuju, kata si cowoknya. Gue nggak setuju, karena cewek itu selalu datang ketika kita udah setengah proses atau enggak kita udah 90% mau jadi. Ketika kita lagi nol-nolnya, kita ngelirik cewek, mana mau cewek? Ya. Coba lagi nol-nolnya nih, kita contoh aja ya. Gue lagi nol-nolnya nih, gue gak ada sama sekali. Gue datang ke lu, Nat, besok mau nggak jalan sama gue? Cuman gue gak ada duit nih. Ada nggak kemungkinan lo mau? Kecuali gue ganteng ya. Lu bilang lu gak ada duit? Gue gak ada duit sama sekali. Nggak akan berangkat gue. Ya, nggak akan berangkat. Jadi jangan pernah bilang Gue doang yang goblok. nemenin cowok dari nol gitu loh. Iya. Gue pernah digituin orang random sih. Datang Pokoknya- gitu, datang, lu Fir, gue suka sama lu. Enggak, dia nggak ngomong gitu, dia ngomong kayak, kita jalan nih besok gitu kan. Terus, boleh kemana gitu? Ya kemana terserah kamu, tapi aku lagi nggak ada uang, tapi aku pengen ketemu kamu. Oh yaudah ketemu aja. Tapi lu tahu dia lagi deketin lo. Tahu. Dan lu tertarik? Tertarik Gue nggak sama welcome aja, masih. Tapi bukan tertarik nggak sama dia? Belum, kan gue tuh lama. Tapi kalau Gitu. misalnya emang, yuk kita ketemu, Iya. bla 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 segala As a macam, gue masih friend. oke. As a friend kan? As lu Ya kalau tiba-tiba buat gue nyaman, gue juga kadang jadi ATM berjalan. Lu pasti mau ketemu karena lu gabut deh. Iya. Ya udah. Udah. Ya udah, benar. Terus, Oke, Terus. sampai mana tadi? Oke, udah balikan lah ya. Akhirnya karena dia udah, kayaknya gue mandangnya waktu muda tuh kayaknya dia serius deh sama gue gitu. Kayaknya dia cinta banget karena sampai ninggalin Istrinya. demi gue gitu kan. Ya udahlah gue jalanin gitu. Terus berjalannya hubungan itu makin toksik, makin berjalan gitu loh. kenapa? Karena ya gitu, mungkin karena gue ngeliat masa lalu dia yang dia pacaran sama gue, Dia punya istri. tapi dia punya istri gitu. Jadi gue selalu curiga juga, terus dia selalu Oh, curiga akhirnya lu sama gue. balikan nih. Balikan gue. Oh, oke. Tapi dia beneran cerai. 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 Nah, terus dia balikan nih kan. Balikan. Tapi dia jalan ini udah gak ada perasaan, Cum. Iya. Karena emang dipepet terus aja, dikejar Iya. terus. Iya, gue kayak ya udahlah, kayak gue dulu tuh ngerasa kayak udahlah mungkin takdir gue kali sama dia gitu. Gue sampai kayak gitu kayak Iya. iya nggak sih, ngerasa Hilang arah langsung kan. iya kan, karena gue terlalu muda, gue mikirnya terlalu muda gitu. Terus ingat nggak gue bilang, gue tuh kalau pergi gue nggak pernah berduaan. Gue selalu Iya. bawa sahabat-sahabat Iya. gue. Adalah sahabat gue tuh perempuan, kita panggilnya apa ya? Miss F. F Ya, ya. Miss F. Firda. Bisa jadi. Fatimah. Fatimah. Terus. Jadi blok nama nih nantinya. Lanjut Iya. aja. Dia tuh selalu gue bawa kemana-mana, ke puncak. Pokoknya jalan-jalan lah. Jadi Jadi sahabat deket lu kental banget nih ya. kental banget. Konco kental. Ya, jadi karena nih cowok nih banyak duitnya, penghasilan udah bagus gitu. Jadi zaman dulu tuh gue misalkan jalan kemana, gue tuh diraja-ratuin gitu sama teman-teman gue. Gue tuh selalu undang teman-teman gue kayak, ayo kesini gitu. Rame. Dan teman-teman gue kayak udah ngarep banyak dari gue. Kita tuh bakal take care sama bill-nya lah gitu loh. Iya. Jadi mereka tuh berharap banyak kan. Akhirnya gue putus tuh, 5 tahun gue pacaran, gue putus sama dia karena makin nggak bener nih cowok gitu loh. Ya, main tangan. Nggak main tangan sih, dia tuh kayak akhirnya tuh kayak terlalu banyak mikirin anaknya gitu. Oh, Mungkin ya, iya. gue nggak ngerti, kayak dipikirnya mungkin gue maunya harta aja atau apa gitu, gue nggak ngerti. Padahal gue juga waktu dia sempet down loh, dia nggak selalu di atas Iyalah. gitu, dia sempet down dan gue kayak biasa aja gitu. Gue udah karena ngerasa kayak ya udahlah emang udah takdir sama lu, iya, udah gitu. sama lu, gue nggak mau kemana lagi, gue Iya. bener-bener tipe kalau orangnya setia banget. Terus Tapi Libra. tapi Libra Di otak gue tuh udah beda aja kalau gitu. Emang kenapa sih Libra? Ya apa nanti aja lanjut. Libra tuh genit, lu nggak tahu ya? Oh, nanti aja Oh lanjut. Libra. Oh lanjut dulu. Oh Libra, Lanjut dulu. hati-hati. Nanti ada segmen tersendiri kita bahas Oh, lagi gitu, nih. oke. Khusus deh di episode ini deh. Oke, abis itu gue udah akhirin hubungan. 2 tahun setelah gue mengakhiri hubungan, ada salah satu sahabat gue, dari kecil gue kenal dia, Dia bilang ke gue,
Lu tahu nggak? Miss F ini. Iya, Miss F sama Mr. J ini pernah main loh. Hah? Gue bilang kayak Bentar. Gaple, Uno. Iya. Miss F tuh sahabat lo kan? yang sahabat Iya. gue yang sering gue ajak Miss J kemana-mana. ini si abang tajir ganteng ini, Iya. cowok lo. Iya. Setelah lo putus, ada satu orang datang ke lo, Iya. ngasih tahu kalau Mereka berdua pernah main. Pernah lo main. pernah pam-pam. Pam-pam, iya. Iya. Pam-pam bahasanya. Oke. Aneh dong. Iya, shock kan gue. Tapi gue mikirnya kayak, oh mungkin Lu setelah taunya setelah putus tapi. putus. Oke. 2 tahun loh, lama banget kan. Heeh. Dan gue, of course gue gak akan marah sama si Mr. J lah. Udah Tapi gak lo masih sahabatan nggak? sahabatan. Masih? Gue masih jemput ke rumahnya dia, masih kayak main biasa. Ketika lu udah tahu itu. Sebelum Bentar, gue ini tahu. baru- Sebelum tahu. Iya sebelum tahu. Cuman maksud gue setelah putus sama Mr. J, sampai sekarang detik lo dikasih tau, lo masih sahabatan kan? Masih sahabatan, masih dia tuh nggak ngasih tau gue, kita masih biasa aja gitu, masih hangout banget. Terus? Bener-bener sahabat kayak tiap weekend kita nongkrong. Oke. Gitu. Terus pas dikasih tau kayak gitu, ah gimana ceritanya? Coba ceritain setelah gue putus apa gimana? Terus kata dia, enggak, pas lu lagi pacaran. Disitulah gue langsung shock. Pas gue lagi pacaran, gimana coba ceritain gitu? Terus diceritain. Jadi si Miss V ini, Miss F ini. iya Miss F ini dia punya hutang lah sama seseorang. Oke. Dan dia mencoba minjem duit sama si Mr. J. Oh, karena udah ngerasa deket. Dan Mr. J ini ngerespon, ya udah, gue kasih duitnya di hotel ini nih. Anjing. Kan sialan kan. Tapi jujur ya, Masih duit doang kali di hotel itu awalnya. main mereka. Jadi kayak Oh, jadi gue gimana? Lu deh. Jadi ini gue coba rangkum ya dari Iya. ini. Jadi si sahabat dia ini kelilit utang nih. Ada minjem sama cowoknya dia. Sampai sepengetahuan lu dong. Ya. Lu kan ngechat cowoknya lu, itu udah salah tuh. Minjem duit, si cowoknya nakal. Ya udah gue kasih, cuman lu ketemu sama gue di hotel ini. Iya. Ketemunya emang buat minta itu. Iya, Ya itu kan Minta enggak. berhubungan itu. buat bermalam lah. Iya. Jadi lu bermalam sama gue. Jadi seakan-akan Dibeli temen lu. iya. Bahasa kasarnya aja lah ya, BO lah, di BO lah Iya, si di BO. cewek ini. Tapi emang awalnya si Miss F ini bukan open BO kan? Kalau gua Track recordnya yang lo tahu deh. track kan sahabat recordnya nih. itu nih cewek emang gila. Nggak, jangan track record setelah lu udah benci ya sekarang ya. Pada Pada saat saat itu. lu kenal dulu. Kenal dulu emang udah gila, emang kayak Hyper. bukan soal hypersex, nggak apa ya gue ngomong. Nggak apa-apa sih. Cuma kayak dia nih menghalalkan segala cara saat dia tersudut gitu. Nah di momen itu mungkin ditagih hutang sama orang dan dia tersudut banget. Jadi dia nggak tahu nih siapa nih orang kaya yang gue kenal gitu. Oh gue kenal sama Mr. J, ya udah gue coba kontak deh Mr. J. Di DM lah di IG, tolong dong pinjemin gue. Terus Mr. J-nya kan karena dia cantik, sahabat gue ini cantik banget, polos banget, Sahabat-sahabat begini. tipenya Mr. J banget. Kebetulan lah, klop lah mereka kan, butuh duit sama Betul. gitu lah. Jadi ya udah ketemu. Nominal gue inget kok, temen gue ngasih tahu 1.350.000. Kenapa nggak 1,5 Tanggung kan? Kenapa nggak dibulatin? Kenapa nggak duit Iya, lu nge-grab udah berapa? 1,5. Apa zaman dulu belum ada grab? 1,5 Iya, belum ngerokok. Promo. Aduh. Promo dapat breakfast tuh kali ya, promo Iya. breakfast hotel ya. Mungkin dia lagi 10.10 kali ya. Kali. Promo Hotel, anjing. Nggak, berarti nggak kalau misalkan nominalnya satu. Gue kesel sih jujur ya. Kalau misalkan nominalnya 1.350.000, berarti utang dia kan segitu kan? Hutang dia bener-bener segitu. Dan Dia dia ketipak dia minta cuma buat dia bayar cuma punya utang. segitu dan dia rela dinenenin gitu kayak. Lo rela nenenin pacar sahabat lo cuman untuk uang 1.350.000. Di mana lu juga nggak dapet apa-apa lagi habis itu. Iya. Karena uangnya lu pakai buat bayar utang. Nggak ada lebih. Kan bisa lo lebihin. Iya. Enggak maksud enggak tapi gini. Anjing bingung deh. Gue Gemes kan? Iya. Maksudnya Miss F, tapi kan lu kenal sama Miss J dari si Miss F bukan? Enggak, bisa Oh beda ya. Jadi maksud gua, kesalnya gua adalah jadi si Miss F ini tipe Miss J banget kan, Mr. J banget, tipenya dia banget. Bukan Mr. J aja, semua cowok lah, literally. Oh. Tapi kan dia secantik itu, kenapa dia nggak nyari pacar aja? Karena idiot. Gimana ya gue jelasinnya? Karena nih cewek nih Masa sependek itu sih pikirannya? sebodoh itu, memang sebodoh itu. Dia tuh nggak ngerti cara nyari duit. Maaf ya, jual diri atau apa, dia nggak ngerti. Cuma yang dia ngerti, gue kenal yang kaya,
Ya Enggak, kenapa maksud nggak? gua, ini kan gua udah menganalogkan dia cantik banget dong. Iya. Katanya lu bilang idaman semua cowok kan? Iya, Maksud iya. gua lu deketin cowok tajir yang lu bikin baper, kan ngasih lo duit. Ya gue minta uang dong. Nggak ada lah kenalannya dia. Nggak ada. Ngomong aja ke Kenapa lu. nggak minta kenalin kayak, Mr. J lo ada temen nggak Yang yang tajir. tajir Iya. juga kayak lu gitu. Mungkin dia punya deadline ya. Mungkin punya deadline. Karena Iya, gue jadi Jadi akhirnya gue pam-pam aja lah biar cepet. karena pas gue diceritain itu sama sahabat gue tuh langsung kayak ngeh waktu momen dimana si Mr. J ini pernah izin sama gue pamit, aku pengen staycation sama temen aku di hotel Kemang. Di situ gue ingat kayak Banyak nih atau Kemang nih. perlu disebut merek hotel. Nggak usah deh. Nggak usah, iya. Tahu. Ini yang ini ya. Yang warna pink lah logonya itu loh. Depan F. Iya, Oh yang depan berarti ya? depan sebelah ya. kanan kan? Sebelah kanan ya. Oh iya iya iya. Oh, kalau Sebelah mau kiri. makan paci lewatin Kan satu tuh. arah. Itu kita beef ya. Enggak dong kalau dari dalam. Dari dalam kiri kan satu arah, Bos. Oh iya. Nah, iya. tapi maksud gua, nah dulu deh, udah 1,3 diajaknya cuma 50 lo jangan. Oh, jangan dikurang-kurangin. 1,350. Udah murah dikurangin, sorry ya. Iya, kasihan. Oh, 1,350 di situ doang. Tapi Miss F kalau salah 1350 1380 gue sorry ya. Masa 1380 lu juga ada tega-teganya lu. Gue nggak tahu. Pokoknya sekitar Itu 1.300 lah, 1.300-an ya. 1,3 besar lah gitu lah ibaratnya. 3 plus ya nggak tahu. Sama pajak. Anjing enggak ya udah kita coba lanjut dulu kali ya. Iya, Kita iya, coba iya, lanjut dulu. lanjut. Setelah lu akhirnya tahu nih, Gue tahu. lu ngapain? Pertama gue diem. Gue dua hal sih. Satu teman gue yang ngasih tahu gue ini kenapa lu diem aja? Karena lu sahabat gue dari kecil gitu Dan lu loh. tahu ini Dan lu Oh, dia tahu. tahu dari lama. Udah tahu dari lama. Jadi pas dia eksekusi, si Miss F eksekusi, Bener-bener kayak open BO jatuhnya. iya eksekusi kejadian ini. Jadi di hari itu tuh ada si teman sahabat gue ini gitu loh. Ngapain? ada si X inilah. Iya. ibaratnya gitu. Jadi si Miss F ini nanya, menurut lu gimana gitu? Kok konsultasi dulu, anjing? Coba dulu sih. Enggak, dua-duanya sahabat lo kan? Dua sahabat gue nih yang sering gue bawa kemana? Enggak, kok bisa konsultasi? Konsultasi dulu bener. gimana menurut lo? Gue gimana nih? Ambil nggak nih pinjamannya dari si Mr. J ini gitu? Nggak dipinjem, lu dibeli. Iya. Dia Gue merasa tetap punya dibalikin. harga diri. Enggak, biar dia ngerasa Iya, tetap punya iya. harga diri. Itu biar itu self defense dia, biar dia ngerasa dia masih punya harga diri. Iya bener. 1,380. 50. Tadi 50 atau 80? Nggak tahu, coba. Ya itulah. Miss F kalau lu tahu komen. Sorry kalau habis ini kepancing emosi nih. Enggak, terus. Enggak, terus yang si X ini Jawab apa? Jawab ya, ya gimana ya? Gue takut lu marah ya gitu lah. Ya. Nggak. Nah, bukan, pas lagi dia konsultasi. iya. Dia jawab apa? Ya udah kalau lu emang takut, Butuh. soalnya kan kayaknya emang uangnya dipakai buat Lifestyle. lifestyle gitu dan dia udah terpepet banget gitu harus dibayar banget hari itu juga gitu. Iya. Jadi otomatis kan yang dengerin kan juga kayak udahlah hajar Beb gitu loh. Enggak sih. Enggak sih. Enggak sih, Nat. Enggak sih. Enggak ya? Enggak Dia sih, Nat. cakep nih ya, di Hah? kronologi dari lu nih ya. Maaf nih, Nat ya, tapi enggak Iya, ya. enggak ya? ini mohon maaf nih, ini juga si X anjing lu ya. Maksudnya dia cakep, Iya. berarti dia utuh dong. Dia nggak, mohon maaf Iya. ya, dia nggak disabilitas. Enggak. Dia juga nggak yang Rapi. lu bisa kerja yang lain. Bisa. Dan si X ini punya kesempatan buat nyelamatin dia, buat nyadarin dia gitu. Namanya orang pepet kan, Iya. orang pepet kan kepalanya ketutup lah, kita ambil positifnya ya. Si Miss F ini kan ketutup ya. Si X ini kenapa nggak coba sadar lu bego. Iya. Itu cowoknya laki lu. Temen Lu lu. masa harga diri lu dibeli dengan harga segitu. Orang tua lu capek-capek besarin lu. Gila lu 1.350. Harusnya ya, harusnya Iya. kayak gitu. Minimal Tapi 5 lah. mungkin ya si X ini juga kebawa si naluri mungkin aja nih si Miss F-nya ini ceritanya tuh kayak seakan-akan tuh drama banget gitu. Bisa jadi. Ya kan, jadi si X-nya juga kayak yang pasti kena nalurinya, kena batinnya kayak ih sebenernya gue gak dukung ini nih, tapi gue juga kesian sih sama lu, apalagi udah tenggat waktu nih. Ya udah, lu yang penting Jadi jangan kayak- diulangin lagi jangan ketahuan. Iya, yang penting lu keep, gua akan keep, tapi lu juga cukup sampai di sini dan lu tobat. Mungkin ada gitunya. Mungkin. Tapi si F-nya emang kan dasarnya bajingan, jadi sempat dilupakan. Bajingan itu bajingannya masih dia. punya harga diri, Bos. Iya, tapi kan dia bilang kan tadi Nah, kalau kalau dia memang bilang bajingan, gua gak terima. Si F ini bukan bajingan.
Karena Jablay. bajingan. Jangan. Beda, Bos. Bajingan tuh punya harga diri, Bos. Enggak mungkin ya. Kan tadi dia bilang kalau si F itu apa namanya dia tuh emang gila aja pada dasarnya. Pada dasarnya gila. Jadi di kesampingan lah kegilaan si F ini. Ya udahlah nih gue jadi ngeliat tuh jadi manusia normal yang emang lagi kepepet, butuh banget. Gue juga nggak punya solusi apa-apa. Lu lagi punya, walaupun solusinya itu yang enggak banget. Gue larang pun ini kita udah di lokasi nih dari TKP nih. Benar. Dan lu butuh saat itu juga. Iya. Untuk saat itu juga. Iya. Ya, gue harus ngapain? Iya. Kalau gue larang lu, gue mojokin lu untuk ngarahin lu ke arah yang bener, gue juga nggak punya solusi apa-apa. Iya. Jadi terserah lu deh, gitu Iya, ini jadinya. salah satunya pilihan lah. Salah satu Nah pilihan. terus akhirnya apa keputusan si X itu sampai gue ceritain deh sama Nandira setelah udah putus. Jadi gini juga sih, mungkin ya karena gue kan tinggal jauh ya. Setelah lulus SMA tuh gue tinggal jauh lah di Tangerang gitu. Dan dulu tuh gue tinggal di Jakarta, makanya gue deket sama si X sama si Miss F ini gitu. Nah, mungkin karena gue jauh, si X sama F ini jadi lebih dekat gitu loh. Padahal gue sama si X ini tuh teman dari kecil dan gue kenalin si F ini gitu. Oh, lo yang kenalin? F ini kayak bener-bener bukan circle gue, tiba-tiba gue kenal di restoran Arab, dan ya udah kan gue orang humble banget ya. Ini meja gue, ini meja dia. Terus gue ngeliat cakep banget nih cewek gitu. Udah pengen banget gue punya circle cewek cakep gitu loh. Ternyata nggak gue sadarin udah cakep gila gitu loh. Lu juga goblok sih, lihat temen pakai dari visi. Elah, Cakep banget tuh, Kesel gua. cakep banget Kadang cewek. terlalu orang jadi humble juga. enggak, gue lebih ke makanya haus akan satu hal tuh nggak boleh tahu. Betul, Nggak boleh betul. terlalu berlebihan tau. Iya Iya. betul, iya. Kadang nih kita pengen punya laki yang tajir banget, nggak taunya brengsek banget. Iya, soalnya ada Kita minusnya. pengen punya circle yang semuanya eksis banget, tapi nggak tahu masalahnya gede banget juga. Betul. Kita pengen punya apa yang cakep banget, apa segala macam udah oke banget, tapi ternyata masalahnya banyak juga. Iya, kebanyakan pengennya orang sekarang. Benar. Pengen itu. Tapi itu. ya wajar. Padahal kalau ditaruh di posisi itu belum tentu disanggup. Nice. Iya. Tapi mungkin juga karena lu masih kecil pada saat itu. Iya, masih belajar bertumbuh, masih umur bertumbuh lah. Iya, masih remaja. Terus gue kebayang apa pas dia lagi di atas nih sama Mr. J nih si F nih. Terus si X kan nunggu di bawah dong. Iya, Pas turun ngapain? si X, gimana? Enak gak? Gak, gue ngebayanginnya, gue bukan itu sih, gue ngebayangin jadi Mr. X kayak, lu tau perasaan yang berkecamuk gak sih? Yang tiba-tiba kayak, gue kepo lu sebenarnya di atas, enak atau Ngapain? enggak, ngapain, sejauh mana, tapi gue juga mikirin, anjing harga lu 1,3, 1,350. Lu. Terus anjing tapi itu juga duitnya nggak ada masuk ke diri lu sendiri. Iya. Itu cuma udah lu buat ketik bayarin lifestyle lu, ya udah lewat. Iya. Hal tersebut juga udah lewat. Lewat doang. Nggak ada lebihnya, itu loh yang gue heran gitu. Setidaknya kayak ngambil lebih lah gitu. Iya. Ya nggak juga sih. Iya dia Terus gue, iya. Enggak lah ya, 5 Iya, maksudnya lu tanggung. Cakep banget kan tadi lu bilang? Cakep banget, Tuh. cakep banget. Itu kalau di pasaran ada gitu. temen gua jelek mahal harganya. Iya kan? Nih gua buka-bukaan deh, dia cerita juga udah di podcast sebelah. Coba buat pap kaki itu tuh harganya sampai 3 jutaan lebih. Tuh. Pap doang, dia nggak dipakai, sumpah. Bule yang ngambil ya fotonya. Kagak tahu, kayaknya yang lokal deh. Lokal. Iya. Kan Ada juga ada juga di lagi. Bali. Dia cuman foto. Jadi dia foto tuh pakai bra gitu. Terus dia jual branya itu laku 5-6 juta. Anjir. Itu soib ente. Di pam-pam laki-laki lahiran 78. Pacarnya sahabatnya. Iya. 1,350. Di Paling hotel gede jelek. 1,350. Di hotel jelek. 400 tuh hotel tuh. Iya, murah rate-nya itu kan. Aduh, malu juga gue dengernya kan. Sebenarnya dia 400 tuh paling bagus tuh kamarnya tuh. 400, iya 400. 400 Zaman bener dulu. paling bagus kamarnya. Sebelum Covid. Atau teman-teman tolong ya di bip dong. Takut gua. Tapi emang segituan. Iya. Nggak mungkin nyampe gope. Iya, Nggak mungkin. tapi tetap hotel bagus Iya. sebetulnya. Iya. Karena kan hotel tuh nggak semuanya untuk kidi papap, nggak semuanya. Iya, ada Tapi oknum. memang dipakai sama oknum-oknum tertentu. Capek banget gua punya. Betul. Lanjut. Betul. Nah, gue kesel aja. Enggak, gua kesel sama saat itu 1,350 1,380 itu. Iya. 50. Kan dia bilang antara 50 atau 80. Soalnya nggak nyampe 1,5 yang gue tahu ya. 1,4 aja nggak nyampe anjir. Waktu itu kalau 1,5 kan lu masih ada ongkos Grab, masih bisa breakfast Mungkin lah dia ya. bareng sama Mr. X, sama si Miss X. Mr. X pun nggak pakai kendaraan, pasti Tapi si X ini naik cewek cowok taksi. Cowok. Oh, cowok, Mr. X cowok tuh. agak cewek gimana? Oh, melambat. Melambat. Tapi yang gitu emang suka.
Iya, cuma Iya sayang sih. juga kan kayak nggak ngambil fee nggak apa gitu loh. Coba lu ngasih tau gue dari awal, bisa gue negoin. Iya. Kan laki lo, kan laki Karena lo gitu, kan bilang, kan laki lu lo bisa kan minta bilang. duit tiba-tiba, sayang aku butuh 5 juta, lo kasih duit Iya, sama 3 kenapa nggak gitu aja? Nat, boleh nggak Nat pinjemin ke laki lo 2 Lo juta? ngambil ininya deh Iya gitu. kan, bisa gue bungain gitu loh. Iya pinjem, maksudnya. nggak usah dibungain juga, lu juga bangsat juga sih Nat, ya, temen lagi kesusahan. Nggak, maksud gua, dianya nggak usah dipampang, nelpon lu aja. Sebenarnya gue heran juga, kenapa lu nggak ke gue gitu loh? Ini kan Tapi lu gak cowok pernah gue. nanya sama si Mr. V ini, si Miss V ini? Enggak. Gue pas tahu gue nggak pernah kontak dia. Jadi gue tuh punya sahabat juga yang Temenan. satu kampus sama dia. Oke. Dia satu kampus sama lu deh. Oh iya. Atma Jaya? Tahu nih Firda nih orangnya nih. Enggak, gue demen nih. bukan. Lu bukan, Gua Atma. oh bukan LS ya? Bukan, Bukan, Elvi. gua. Bisa satu kampus sama Bocum. Si F ini. Ini Hah? Anak LS? anak LS. Di sensor ya. Nggak Kasian. apa-apa, nggak apa-apa. Kasian anak LS. Anak LS kan banyak, kan puluhan banyak, ribu. Banyak ya? doang yang diomongin. Iya, Terus iya. keren kok. Keren banget, iya. Lihat lulusannya dong, Kompas terbaik di Banyak Indonesia. artis dan banyak yang berprestasi, lihat. Bener ya. Tapi Atma Jaya juga. Kamu kalah, kamu kalah. Atma Jaya sebelahnya kampusnya sepi. Sebelahnya. Kan sebelah Atma Jaya mall. Mallnya sepi. Plaza Tapi Semanggi. kan kampusnya bagus. Akreditasinya oke loh, apalagi hukumnya terbaik. Ah, keren deh Atma Jaya. Promo aja dulu. Gue potong, gue kirim ke gue bilang Atma Jaya. Oh, kalau masalah Atma Jaya hukum fakultasnya keren. Sekarang akreditasinya udah bagus. Kalau nggak salah udah A. Oh jadi ke sono. Banyak Batak kan sebenarnya. Emang Lihat, iya? Mak. Banyak. Iya, banyak Batak. Lanjut. Ntar ya. Ya Batak tuh cantik-cantik loh. Batavia dulu, Batavia. Iya, cantik. Gua suka Karena wanita. cewek lu Batak cakep, kaya. Iya. Iya, cewek lu kan Langsung cantik juga ya. banget Gua itu. suka wanita Batak loh. Iya. Baru apa? Simanjuntak. Nah, si Manjuntak tuh the best. Cewek setia si Manjuntak, tau nggak? Karena gua Tapi di hukum juga kalau yang lawyer banyak kan marganya si Majuntak. Iya. Itu selalu jadi. Selalu Iya, jadi. karena ngasih kebenaran si Manjuntak tuh kan. gila, berarti ntar kalau gue nikah nih anakku punya darah Simanjuntak jadi top dong. Pas banget, pasti. Eh, Ya aku kalau jadi lu lawyer deh. nikah anjing. Ya nikah lah gila lu. Ya lu. Nanti anak lo manggil gue pasti wow. Dia sepupunya cewek gue. Oh itu background story-nya. Sama kan? Iya sih. Lanjut, terus udah nih, lu udah tahu itu, lu nggak pernah juga kontak ke si F-nya ini sama sekali, lu nggak pernah klarifikasi. Iya, nggak pernah. Maksudnya gue nggak pernah kayak ngelabrak dia kayak ngechat, hei lu ngapain ini? Gue nggak Iya, pernah. karena kan udah kelar juga udah lama. Tapi yang gue lakuin, Nah, gue ini nih darah dingin gini, ini nih. gue sebenarnya darah- orangnya Oke. nggak yang legowo juga. Gue orangnya Nggak, kayak dendaman, kepikiran gue kayak overthinking. gila, gue baik banget sama lu. Lu tuh main pejaten, dia tuh main pejaten. Bukan pejaten deh. Nggak tahu. Di Kalibata Volvo, rumahnya di Kalibata Volvo. Pasti lu tahu kan? Ini cerita lo ya, Miss F. Ya udah, ini masih dendam dia, ini masih dendam. Masih. Iya, Sebenarnya pasti gini, lah. sampai sekarang gue nggak dendam karena apa yang dilakuin sama si cowok ini ya. Cowok ini udah Apa yang bener-bener dilakukan ke lu? Bukan menurut gua, mungkin aja ya. Apa yang dilakuin ke cowok ini kan dia udah nggak mungkin marah karena udah berlalu Iya. jauh. Tapi yang dia marah adalah kenapa lu rela? Karena dia sahabat ya tetap. Sebagai perempuan tuh kan kayak gitu. Mau salah sebrengsek lu, tapi gue pernah duka sama lu juga dan ada lu. Jadi yang kita lebih mikirin kenapa lu harus berlaku itu untuk diri lu. benar. Bukan Benar. untuk kalau ngianatin gue ya udahlah, tau udah lewat juga, gue taunya juga pas setelahnya. Tapi once itu terjadi itu karena lu yang dimana gue tahu potensial lu lebih daripada itu, ngamuk pasti. Iya. Gue selalu mikirnya kayak kalau si cowok ini ya, kalau emang brengsek sama lu, dia udah lalu banget gitu. Gue maksudnya cowok bisa gue cari lagi gitu besoknya gitu. Tapi kalau lu tuh temen gue gitu. Gue pernah ketemu mama lu, jemput lu baik-baik, pernah makan sama lu pernah bayarin gue pernah bayarin lu. Kenapa lu lakuin ini ke gue? Dan lu nggak pernah ngomong sama gue itu loh. Gue sakit hati sampai sekarang gitu loh. Karena gue sayang banget. Kalau Iya, gue nggak sayang, sayang ya udah. Kalau misalnya sama si mantan ini kan, gue udah lupain Tapi banget. itu cowok juga bangsat juga ya. Ya udah, gue jadi cuma sekedar, ya udah lu bangsat. Tapi nggak, Iya. gue pun nggak ada Iya, nggak ada ngontak urusan. dia. Ngapain gue ngontak? Tapi yang gue enak ya udah mantan sahabat gue ini kan. Dan cara gue untuk Ngomong ke dia? bikin dia tahu kalau gue udah tahu gitu. Jadi karena teman gue banyak yang sekolah di LS, gue ngobrol lah sama teman-teman gue ini kan. Lu tau Miss F kan? Gue bilang gitu. Bilang ke dia kalau dia ketemu sama gue hati-hati lehernya gue injek. Bilang kayak gitu. Kedengeran sampai kuping dia. Nggak akan gue injek kok lehernya dia, nggak akan. Cuma gue biar dia denger aja gitu. Kedengeran ternyata sampai kuping dia. Akhirnya di DM gue. Nat, gue tahu lo marah sama gue, bla 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 bla, diceritain lah semuanya. Jujur. Iya, sama Akhirnya dia. jujur. Gua- Berapa ya fixnya?
Gak kesana ah. Nominal belum tahu. Akhirnya dia bilang kalau soal gue sama Mr. J, gue minta maaf ya, kata dia gitu. Gue tahu lo gak akan mau temenan sama gue lagi, kata dia kayak gitu. Drama. Iya, gue bingung responnya ya. Of course gue gak mau temenan sama lo lagi, gue udah tahu lo kayak gini gitu. Lu terdesak, lu sampai ngianatin temen lu sendiri ya. Gue gak mau lah temenan sama orang kayak lu gitu. Gue cuma balas kayak lu di mana? Gue pengen ketemu sama lu gitu. Hati lu. Gue pengen ketemu banget. Gue pengen Mau ngapain lagi, Nat? Gue pengen nanya aja gitu lo apa. Belum kelar soalnya. Iya, Rasanya belum kelar. iya. Gue sayang sama lu sayang gak sih sama gue gitu. Gue pengen tahu gitu. Terus. Ini kan konsepnya di pertemanan. Gue pernah bilang sama dia, tahu nggak kenapa ada banyak orang gagal move on, terus pengen banget ketemu mantannya untuk ketemu aja, karena rasanya emang belum hilang. Bilang. Rasa apapun itu. Jadi kita tuh cuma butuh untuk nyampein aja, tapi langsung direct ke orangnya. Oh itu doang. Nanti jawabannya kayak gimana, ending ceritanya akan seperti apa, kita nggak komunikasi lagi segala macam, itu gue bodo amat. Tapi gue bisa nyampein apa yang ngeganjel di diri gue, itu kuncinya. Terus. Iya, gue kalau Akhirnya dia mau nggak ketemu? nggak mau lah. Sampai sekarang? Takut banget karena gue bilang gue bikin rumor gue mau injek lehernya kan. Mungkin ya, gue juga salah sih gue kenapa bikin rumor kayak iya, gitu. iya. Potong kupingnya gitu. Enggak gitu. Iya. Ya nanti gue ada pesan buat lo Mr. F. Mr. F. Karena gue semarah itu sama dia, karena gue sayang. Akhirnya sampai sekarang nggak ketemu sama dia? Nggak, dia pun nggak berani ketemu gue pun berharap gue nggak ngeliat dia. Kalau gue lihat dia mungkin pasti gue samperin kayak, lu kenapa begitu gitu. Pas Anjir, sampai sekarang. Sampai sekarang udah akan tanya. Ini udah berlalu lama banget gitu. Udah Iya, berapa benar, belum selesai. berapa Belum tahun? selesai. Iya, kayak udah 8 tahun. Cuma kayak Maaf. Lu stres juga dia. iya, udah 8 Nah, tahun. gue tadi sama mau ngutip satu hal, gue pengen ngomong ke Miss F. Iya. Udah 8 tahun tapi tetap kayak kalau sampai sekarang gue masih ditemuin sama dia, gue pasti pertanyaan gue itu gitu. Anjir, aneh banget. Boleh nggak lewat gue sampein Boleh. apa yang mau gue omongin ke dia? Miss F, siapapun kamu, dimanapun kamu berada, kalau kamu nonton episode Halo Hati pada kali ini, gue cuma bilang gue tahu kondisi lu dulu mungkin buruk banget, dan jujur gue benci banget denger ceritanya. Tapi nggak munafik, gue coba ngambil sisi positifnya ya, sebagai perempuan dan sebagai manusia nih. Please minta maaf sebanyak-banyaknya ke diri lo sendiri, Sama Tuhan lo. sama Tuhan lo udah pasti. Karena kenapa gue minta maaf sama diri lo sendiri dan sama Tuhan lo, karena lo sudah menjatuhkan harga diri lo terjun bebas parah. Tapi nggak apa-apa, lebih baik gila 3 bulan daripada sinting seumur hidup. Iya. Hadapin nggak apa-apa. Menurut gue gitu. Jadi jangan terkungkung dengan rasa takut, dengan rasa apa yang si Nadira sempat sampaikan dan segala macam. Karena lo udah dengar di episode ini bahwa Nadira tuh tidak akan bermaksud sama sekali untuk beneran ngejatuhin lo. Karena dia sayang sebagai sahabat lo, dia pengen tahu the reason lo dan pengen balikin lagi nih ke jalan yang benar. Karena kita awalnya temen dan baik. Iya. Karena kita sama manusia gitu, jadi gue ngerti kondisi lo saat itu, dan emang kondisi nggak bisa dibenerin sama sekali, lo tetap saat itu, tapi lo jauh lebih ke Nadira, tapi ke diri lo sendiri. Jadi tolong kasih rasa maaf sebesar-besarnya ke diri lo karena sudah menjatuhkan harga diri lo seterjun bebas itu, tapi bangkit karena lebih baik gila 3 bulan dibandingin seumur hidup. Iya, betul. Itu Tapi lo habis setelah kejadian ini ya, lo ada trust issue sama temen nggak? Banget lah. Ya Nah, pasti ini. anjing. Gila, ini pacar pertama gue. Dulu tuh gue sebelum pacaran, gue tuh kan gak pernah pacaran. Jadi pacaran sama si Mr. J ini pertama kali. Iya. Sebelum itu tuh gue nggak punya tipe, nggak punya kriteria, Standar. nggak punya standar gue ya. Karena kan ya belum Yang pernah nyaman gitu. belum pernah jalanin kan. Jadi gue nggak pernah tahu apa itu standar gitu. Jadi ya ada orang yang bikin gue nyaman ya, Ya udah. let's go gitu kan. Dan setelah gagal ini, gue udah tahu tipe gue apa, standar gue apa, kriteria gue apa gitu. Laki-laki yang nggak kayak, emang dari awal tuh gue udah punya feeling gitu, nih laki-laki nggak bisa gue percaya 100% karena Dari awalnya udah bohong. mulai hubungan sama gue aja dari kebohongan gitu. Iya, jadi si laki-laki ini kayak gue punya uang serah gue gitu. Jadi makanya dia jejelinnya harta terus kan. Kan dia tahu kesetiaan dia nggak punya, ya kan? Komitmen dia nggak punya. Ya gue punya harta untuk Iya. mempertahankan Iya. orang yang gue mau, ya gue kasih harta gue. Benar. Gue pernah dikasih pertanyaan kayak gini sama seseorang. Lo lebih baik punya rasa mempertahankan atau punya rasa kenyamanan? Lo milih apa? Ini pertanyaan disclaimer dari semua cerita tadi. Lo milih apa? Mempertahankan, Punya rasa mempertahankan atau rasa kenyamanan? rasa mempertahankan. Oke, Karena itu lebih Kenyamanan. gue setuju. Perempuan kali ya, gimana? Mempertahankan tuh berat tau. Tapi kalau lo punya rasa mempertahankan tuh, itu lo one off. Karena kalau rasa kenyamanan tuh bisa come and go. Momen itu beda-beda kenyamanan. Kadang mungkin
pagi ketika pasangan lo lagi rese lo nggak nyaman, cuman ketika dia masakin lo ternyata lo nyaman, siang lo bisa nyaman dengan tingkahnya, sore lo bisa nggak nyaman dengan dia, cara berpakaian dia, malam ternyata lo bisa nyaman sama dia, itu kan bisa Tahu nggak berubah. kenapa gue nggak setuju? Kenapa? Itu kesukaan, itu kehappinessan. Kenyamanan itu ketika gue udah sama lu, gue happy sama lu semua udah terima, baik, buruk, dan segala macam, gue akan bertahan. Karena cuma lu doang yang bikin gue nyaman, gue akan balik. Tapi kalau kenyamanan, gue nyaman sama lu, tapi gue bertingkah kayak gue cuma punya rasa mempertahankan, gue akan mempertahankan lu sekalipun gue udah gak ada hati sama lu. Dan ngejalaninnya akan kayak cowok dia yang tadi. Itu korelasi yang tadi. Dan waktu gue dikasih pertanyaan itu, jujur yang ngasih pertanyaan itu laki gue the best dari Satya. Dia nanya itu ke gue, kamu lebih baik punya apa? Dia jawabnya sama kayak lu. Terus gue bilang enggak, gue lebih milih punya rasa kenyamanan, lebih utama. Karena kalau nyaman gak perlu bahagia. Tapi kalau rasa mempertahankan perlu rasa bahagia di dalamnya. Setuju gue. Itu yang brengseknya. Lo akan bertahan as long as you happy. Tapi kalau lo nyaman, sekalipun dia ngasih lo hal yang buruk, sekalipun dia ngasih hal lo yang paling di titik rendah lo, tapi gue udah nyaman, mau bilang apa? Makanya kenapa banyak perempuan bilang, gue gak apa-apa namanya lo dari nol. Gue gak apa-apa laki-laki gue dari nol. Tapi yang gak nol mulu. Bukan gak nol mulunya berarti kita pengen lo kan lo berkembang juga untuk diri lo. It's a comfort zone. Ya, setuju gue. Makanya banyak orang yang bilang keluar dari zona nyaman. Bukan orang yang bilang keluar dari zona pertahanan. Betul. Gak pernah ada yang ngomong gitu. Betul. Cobain. Setuju gue. Lo di karir ini karena lo bertahan karena apa? Karena uangnya doang. Tapi lo gak nyaman kan? Resign ujungnya atau apa. Iya. Makanya banyak orang bilang, ya udah keluar lo dari zona nyaman, jangan di situ-situ aja. Comeback ke yang lain, cobain ke yang lain gitu. Setuju. Kenyamanan akan lebih bertahan lama dibanding rasa pertahanan. 100%. Setuju gue. Gitu sih menurut gua. Oke. Kita masuk ke segmen. Padahal belum banyak dikulik, anjir. Gue pengen banget ngulik di yang lain. Tapi ternyata gue disclaimer dulu ya sebelum kita masuk ke segmen baru. Si Nadira ini pengen menceritakan tentang hubungan yang beda agama tapi berhasil sampai menikah. Tapi kayak mungkin durasinya nggak cukup panjang. Tapi kalau teman-teman halo-halo Besti misalnya mau denger juga cerita dia yang lainnya, gue pengen banget undang atau kita mau kulik lagi lebih dalam soal Mr. F ini, Mr. J dan Miss F ini boleh banget juga. Boleh banget. Atau kita undang Miss F-nya. Iya boleh banget. Kita temuin gitu kan. Iya. Biar baikannya di haloha, ya dong. Iya. Karena ini memang ruang buat kalian cerita. Ini bukan jadi ruang cuma sekedar kita ngegosip atau segala macam ya. Tapi gue belajar banyak juga dari ceritanya si sahabat lo dan si mantan lo tadi. Belajarnya dari apa? Belajar dari kayak ternyata memang sekepepet-pepetnya kita sebagai manusia kan kita lebih diuntungkan dibanding makhluk lainnya ya. Iya. Secara akal gitu kan. Ini gue jadi mempelajari satu hal baru di ceritanya Miss F. Walaupun gue benci banget sama cerita lo, tapi gue tetap respect sama diri lo sendiri karena lo tetap bertahan, lo tetap hidup dan lo mau untuk direct langsung ngechat Nadira walaupun lo nggak pernah nemuin Nadiranya. Betul. Tapi at least lo jadi manusia untuk mengakui kesalahan lo. Betul. Pertama itu gue udah respect di situ. Betul. Oke, kita masuk ke Ke segmen kita ada BBM. segmen baru namanya BBM. Oke. Baca-baca DM. Ini adalah teman Halo Besti yang masuk ke DM kita untuk cerita sama kita. Jadi kalau teman-teman Halo Besti yang mau cerita ke kita, nanya-nanya ke kita, nggak sempat dapat slotnya untuk datang ke Halohanya, kalian bisa tanya di DM, kita akan respon. Pertanyaan pertama. Kak, aku juga kan udah mau ke jenjang yang serius sama pasangan aku. Tiba-tiba banyak banget hal-hal dari pasangan yang bikin sakit aku. Kira-kira itu ujian menuju pernikahan atau tanda-tanda ya, Kak? Jawab dulu, gue punya jawaban, gue udah Lo Nat, notes itu. emang sebelum lo nikah banyak banget kejadian yang berantem lah, ada hal-hal negatif dari pasangan kah? Kalau gue banyak banget ya, makanya kita bikin podcast lagi deh. Banyak banget. Kalau gue dari segi materi, segi mental, segi fisik semuanya hancur. Terus apa yang bikin lo mempertahankan? Lo merasa itu ujian nikah pada saat itu? Karena pasangan gue ini, karena emang ya gue pengen hidup semati sama dia gitu. Jadi gue nggak pandang lagi masalah apapun. Karena ya gue maunya dia gitu. Jadi ya hajar aja. Gitu. Kalau gue masih ambigu sih kadang, tapi bener sih ya ketika lo ada aja gitu, ada aja berantemnya, ada aja mungkin kita bilang Nggak cocoknya. musibahnya, ada aja hal-hal yang nggak cocok. Tapi gini, kalau gue melihatnya gini, sebenarnya ketika lo sudah menjalin hubungan dari awal, masalah-masalah itu sudah ada. Ya. Cuman kenapa ketika dekat nikah masalah itu terlihat lebih muncul? Ya. Karena di situ lo ada pertimbangan. Betul. Jadi lo ada pertimbangan, anjir gue mau nikah sama dia.
kalau sifatnya kayak gini apakah gue akan bertahan? Kalau sifatnya kayak gini apakah gue akan sanggup gitu loh. Jadi menurut gue ya itu balik lagi ke pola pikir kita aja gitu. Nggak mungkin kan lu sebelum nikah kan pasti lu pacaran kayak 3 tahun gitu-gitu kan, Iya. 4 tahun gitu. Nggak mungkin selama 4 tahun ini lu ngerasa kok deket nikah ujiannya banyak banget. Enggak, sebelum nikah juga ujiannya sebenarnya udah banyak. Sebenarnya. Cuman sekarang karena deket nikah, lu jadi ada berpikir ini karena nikahnya gitu loh. Ya, setuju. Udah gitu aja sih kalau gue. Jadi kalau menurut gua pribadi ya, aku juga mau yang serius sama pasangan aku, tiba-tiba banyak hal dari pasangan yang bikin efek. Kalau lu menikah hanya mengharapkan kebahagiaan ya, kalau Besti, nggak akan pernah ada. Lu akan selalu mati. Mana gue selalu bilang di seluruh podcast episode-nya Halo Hati, sebisa mungkin ketika emang lu udah pengen nikah, lu cintain dukanya, jangan sukanya. Karena kalau suka banyak orang yang bisa terima. Betul. Tapi kalau apa yang lu bilang tadi di situ, apakah itu ujian untuk pernikahan, tanda-tanda mungkin dikasih. Dikasihnya bukan berarti karena dia bukan orangnya, belum tentu. Bisa jadi lu dikasih ujian untuk tahu diri lu sendiri sudah sanggup nggak ngelewatinnya. That's right. Karena sama siapapun orangnya, masalahnya itu akan itu aja. Masalah Iya, itu betul. aja. Tapi kalau ujiannya misalnya nih ya, Kak tiba-tiba dalam pernikahan dia kasar, dia abusive, dia bla 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 bla. Hey teman-teman, mungkin apa yang lu bilang jadi ujian tuh bukanlah ujian beneran buat lu. Mungkin Tuhan lagi sebegitu baiknya untuk nunjukin ke lu bahwa dia segitu Betul. buruknya untuk lu. Bukan lagi ujian, jadi jangan sampai matiin lagi kalau hanya demi cinta yang belum tentu jadi masa depan lu juga. Iya, itu Belum petunjuk. tentu juga memang itu Tuhan ngasih tahu itu gitu. Jadi kalau emang masalahnya masih sekedar kayak perbedaan pendapat, terus misalnya tiba-tiba dia berubah sikap menjadi dirinya dia sendiri dan bla bla bla, itu cuma Tuhan lagi ngasih tahu lo nih pasangan begini nih. Kan belum nikah nih. Mau buka kisi-kisinya. Nanti kedepannya akan ada begitu. Betul, betul banget. Sama siapapun lu coba deh kita bedah deh di pernikahan. Masalahnya apa sih? Sama persis itu doang. Itu aja ya, betul. Ritmenya itu doang. Misal satu, perbedaan pendapat. Kedua, mengutamakan keluarga atau diri kita sendiri. Ketiga, masalah anak dan kepentingan kebutuhan pribadi. Ya kan? Keempat, yang paling fatal, luka, baik fisik, terutama fisik. Ya, kayak Nah itu udah beda. Jadi jangan menambahin luka hanya karena itu tabiatnya. Gimana cara nyembuhinnya untuk tidak lagi memikirkan luka tersebut. Benar, setuju gue. Setuju. Next question, gimana cara kita, kenapa ikhlas itu hal yang paling berat ya? Ya iyalah. Iyalah, udah itu nggak usah ditanya lah. Kenapa ikhlas itu hal yang paling berat? Satu, karena hadiahnya jauh lebih besar. Mungkin nggak di sini, mungkin di akhirat nanti. Karena ikhlas butuh kesabaran, butuh hati yang lebih besar. Sekalipun malaikat aja belum tentu punya kata ikhlas loh. Malaikat, sorry, nabi aja. Iya, Punya, memaafkan iya. Iya, seluruh kisah nabi dia lu cek deh. Benar nggak sih? Mereka tuh punya selalu kesalahan-kesalahan mereka tersendiri atas kelalaian mereka mungkin misalnya atau apa segala macam. Itu selalu ada. Jadi kenapa hierarki dari ilmu ikhlas itu paling tinggi? Ya karena hadiahnya bukan lagi di dunia, tapi bisa jadi didapetin di akhirat. Itu adalah hidup yang paling lama kan? Setuju gue. Ikhlas tuh udah di atas memaafkan lah. Kadang kita bermasalah sama orang, kita udah di level memaafkan aja berat loh. Iya, benar. Iya, lo untuk di level maafin temen lo yang tadi aja Berat. Oh, berat banget. berat banget kan? Iya. Dan lo ketika lo sudah memaafkan dia Walaupun merasa lu ngasih hebat kan? chance-nya ya, Iya. untuk Iya. bisa bertemu. Gitu. Menurut gua ikhlas itu hal yang lu lupain. Gitu. Lu Iya. pernah nggak kayak ngasih ke pengemis, tapi lu lupa? Iya, Itu ikhlas namanya. Dan Jadi itu berat. berat banget. Iya. Karena lu nggak ada kalkulasi di situ, Iya. lu nggak ada pretensi, lu juga nggak ada plagiasi. Betul. Tinggal itu nggak ada. Tau nggak kena paling gampang jangan ngomongin ikhlas. Paling gampang adalah ngomongin tenang. At Ya. least lu udah tenang. Bisa kayak tadi tuh pengemis contohnya, gue udah ngasih pengemis ini. Kan lupa ya kita, ya karena kita tenang emang ngasih doang tuh perkara 2.000. Tapi ternyata 2.000 itu bisa ngasih dia makanan. Iya. Who knows? Iya. Tapi kalau bilang, oke gue ngasih 2.000, gue harus ikhlas sih, gue harus itu lu ada Iya. ada Iya, kalkulasi di Kalau dalamnya. 2000 lo ngarepin balasan ya ini gue kasih 2000 karena nanti kan gue dapat balasannya 2 juta. Ya, itu nggak di ikhlas. saat lain teman-teman. Sorry. Karena ada ceritanya. Jadi maksud gua kalau ilmu ikhlas itu memang adalah ilmu yang paling berat tapi jangan dipelajarin. Iya, itu. Menurut gua ilmu ikhlas adalah cukup untuk lu jalanin. Benar, setuju gue. Cukup untuk liatin gua aja. Gua habis ngasih ini udah selesai. Setuju. Gua habis ini dia bilang, Nadira bilang, udah habis beri lupa. lupa. Beri, Bisa beri, lupa. Ikhlas gitu. tuh lupa. Ya lupa biar gak keinget terus. Jadi kita nggak ada kalkulasi teman-teman. Benar. Betul. Ini last question. Bener nggak last question? Ya. Gimana? Silakan, Nadira. Nadira aja.
Gimana cara kita balikin trust kita ke pasangan, tapi kesalahan dia masih terus terngiang-ngiang di gue? Silakan. Ingat-ingat hal baiknya dia. Gue gimana ya? Gue pribadi ya, pasangan gue ini sekarang, suami gue ini banyak lah kesalahan-kesalahan kecil dia, tapi gue selalu ingatnya hal-hal yang baik dia yang dilakuin ke gue. Gitu aja sih, gampang sih sebenarnya. Jangan dibikin runyam ya, kecuali kesalahan besarnya dia itu kesalahan dosa besar. Kan kita kan sebagai manusia, sebagai orang ya, kita punya kayak prinsip kita di mana nih? Standar kesalahan pasangan kita tuh di mana? Ada 3 besar gitu loh. 1, selingkuh, 2, ini, 3 ini gitu loh. Misalkan belum dalam 3 itu ya kita ingat aja yang baik-baiknya gitu. Tapi note-nya 3 hal itu adalah lu yang tahu ya? Iya, itu kan dari versi Nadira. Iya, Versi lu kan punya sendiri. masing-masing. Lu lanjut, menurut lo? Nggak bisa dipaksakan sih sebenarnya kalau mau untuk melupakan ya. Memaafkan iya. Ini baik lagi ke ikhlas. Sebenarnya kalau kita bicara ini ya, berarti lu belum ikhlas. Selama lu belum ikhlas itu susah. Gitu loh. Ya mungkin caranya nggak ada sih, balik lagi ke diri lu dan balik lagi cara gimana pasangan lu. Karena sebenarnya untuk misalnya orang nyakitin kita nih, yang bisa bikin kita baik itu adalah orang yang menyakiti kita menurut gua. Betul. Pasangan kita, gimana cara dia meyakinkan kita, gimana cara dia menenangkan kita, gimana cara dia terima ketika kita marah, gimana cara dia nggak marah balik ketika kita ungkit, sampai akhirnya kita juga lama-lama kayak reda sendiri karena ini orang mencoba untuk wise gitu loh. Tapi tahu nggak hal paling berat apa? Ketika kita nggak bisa menyadari diri kita tuh kayak gimana? Apa? Ketika kita tidak menyadari diri kita kayak gimana? Seperti kata Bernadia bilang di dalam lagunya. Untungnya. Bukan. Cerita baikmu yang orang tahu itu karanganku. Iya betul. Bisa jadi kamu terlalu mengarang banyak hal untuk kamu mengkamuflasekan hal yang tidak sepenuhnya kamu bisa maafkan. Bukan lagi kalau kamu bisa ikhlas susah lah. Sepenuhnya tidak kamu maafkan. Jadi itu terus aja terngiang di otak lu. Padahal sebenarnya hal itu terus ada karena lu juga bohong. Iya. Bisa jadi. Jadi kalau tadi, sorry balikin dulu sebentar. Kalau dia bilang gimana cara kita balikin trust issue ke pasangan kita. Pertama yang harus lo lakuin, balikin trust issue-nya ke diri lu sendiri. Jadi jangan pernah nuntut pasanganmu apapun sebelum kamu bisa melakukan hal tersebut. Pertanyaannya, dia melakukan kesalahan. Apa kamu nggak pernah melakukan kesalahan? Sudahkah kamu memaafkan dirimu sendiri? Sudahkah kamu sudah bisa untuk merubah dirimu sendiri? Jadi jangan kita selalu menunjuk ke orang lain. Karena ketika kita menunjuk orang lain, contoh deh, nih gampang nih ya, kelihatan. Menunjuk Nadira, berapa tangan karena Nadira? 2. 2. 1 bahkan. 1 lagi ke atas, 3-nya ke gua. Tetap lebih untung ke kita. Jadi please fokus kepada diri sendiri dulu, baru kita bisa mendisklaim atau mengklaimer orang lain gitu. Menurut gue gitu, jadi standar untuk dia bisa kita maafin segala macam adalah kitanya sudah kelar belum dengan masalah itu. Kan ketika terjadi masalah pasti kita bahas ya sama pasangan kita kan. Iya dong. Udah nih jebret, dapat nih solusinya, dapat nih jawabannya, selesai dong tuh masalah. Tapi kedepannya terngiang, tapi kan gue dulu pernah begini segala macam. Ya, berarti lu belum kelar. Iya. Kenapa pada saat lu ngelarin itu lu bilang seakan-akan kelar? Kalau belum kelar, kelarin sampai benar-benar kelar. Iya. Berarti bukan salah banget di pasangan lu nya, mungkin lu nya. Karena gue pernah ngeliat satu quotes, satu klip video. Ada, gue lupa di TikTok lah ya. Cewek itu bilang, selama ini aku menyalahkan pasanganku karena aku merasa dia tidaklah segitu baiknya untuk aku ketika kita menjalani proses pernikahan. Sampai dia datang ke kajian, terus orang si ustadznya atau gimana gue lupa ya, dia ngomong, kamu seberapa banyak ngomong maaf juga di dalam masalah hubungan kalian yang terjadi sesedikit dan sebesar apapun masalahnya. Kalau kamu bilang dia yang justru lebih banyak minta maaf, berarti sebenarnya yang salah bukan di dia tapi di kamu. Betul. Dan brengseknya, nih gue ngomong ya, untuk pertama kalinya gue akan bukan pertama kali lah. Untuk di momen terpenting gue akan bela bahwa ternyata faktornya pada dasarnya ya, faktanya kita bisa bilang laki-laki lebih sering ngomong maaf dibandingkan perempuan. Nggak Tapi ngerasa ya? perempuan lebih sering memaafkan tanpa dikasih kata maaf. Even better. Iya dong. Dua-duanya, coba deh kita marah, ngambek. Misalnya deh, gue pacar lo nih Cum. Gue ngambek cuma hal kecil deh, aku mau nanya, outfit aku bagus nggak? Lu bohong gitu segala macam. Terus gue tau lu bohong. Lu minta maaf nggak? Enggak. Pasti minta maaf. Iya. Kamu Pasti bisa minta maaf? Maaf Karena ya, berarti hal tadi. kecil aja kita maaf. Iya. Laki-laki tuh lebih gampang ngomong maaf, tapi gitu. perempuan lebih mudah memaafkan. Sekalipun dia tidak bilang maaf.
gitu. Jadi sekarang balik lagi, kalau menurut gue kalau kondisinya kayak gini ya, lu balik lagi, lu berkaca dulu sama diri lu sendiri. Sebenarnya yang lebih banyak sesoli dan mengerti soal situasi dan kondisi itu siapa? Dua-duanya harus balance. Lu menuntut dia, lu menuntut pasangan lu nya udah cukup enough belum? Kalau belum, jangan nuntut pasangan lu lebih banyak. Setuju. Dan gue respect sama semua laki-laki yang mudah mengutarakan kata maaf walaupun dia tidak bermaksud. Tapi niatnya aja untuk bisa menyampaikan say sorry. Tapi cewek kalau gue kadang hal kecil ya, misalkan hal kecil terus gue minta maaf, ya nggak usah maaf. Gak apa-apa. Itu egosentrik perempuan. Oh gitu? Lagi karena emosi. Lu minta maaf dan dia bilang. Tapi masalahnya kecil lah. Menurut dia, Karena lagi emosi aja. Kan tadi dibilang nggak usah itu. minta maaf. Sepele, terus dia bilang maaf, dia bilang nggak usah maaf. Gitu. Iya. Ya kan lagi emosi aja, makanya tadi dibilang itu. Tapi perempuan walaupun masalahnya kecil, buat dia, nih gue pasangan dia nih, dia kan hal kecil aja. Kita perempuan boro-boro mau minta maaf. Iya. Kita kan berkamuflase tuh muter dulu. Iya. Di endingnya dia murka, baru kita minta maaf, bener nggak? Iya. Jadi kenapa harus nunggu marah banget dulu ya? Kenapa nggak di awal itu yaudah maaf selesai gitu? Itu juga gue nggak bisa nyimpulin, tapi mungkin aja. Mungkin karena kita ngerasa kesensitifannya aja. Iya, atau gini, kayak gue udah gue maafin lu walaupun lu nggak minta maaf, terus gue perlu minta maaf sama lu gitu. Nah kenapa harus lu? Kalau lo yang salah, bukan gitu. Gue maafin lo kalau. Gitu ya sih, kan tadi dia bilang kayak gitu. Kayak gue nggak minta maaf karena lu selalu minta maaf sama gue. Gue maafin lu nggak bikin salah, terus gue harus minta maaf sama lu gitu. Ya minta maaf karena miskomnya aja nggak apa-apa. Kayak maaf itu pengen itu tau. Maaf itu pintu. Kata maaf tuh pengen banget laki-laki dengar iya, ya. Maaf itu Iya, pintu kayak oh maaf, iya. makasih. Iya. Terus sama bilang kalau nggak apa-apa kok. Karena perempuan faktanya lebih banyak dibilang sama laki-lakinya nggak apa-apa kok sayang. Sedangkan kita jarang bilang nggak apa-apa ke laki-laki kita, sekalipun itu hal kecil. Bener nggak? Iya kayak biar tenang aja. Pas lagi hal gede baru ngomong gitu. Sorry ya aku nggak bisa jemput, aku nggak bisa naktir kamu gitu. Ya nggak apa-apa kok. Misalnya gini, ini bukan kesalahan dia nih. Ini contoh simpel. Sorry ya sebelum ini agak lebih panjang durasinya, oke lah ya. Contoh simpel gini, lo bilang lo lagi nggak punya duit nih, lo akan ngomong, sayang aku pengen jalan sama kamu, tapi maaf ya kita nggak bisa ke tempat aku bisanya cuma ngajakin kamu ke tempat pecel. Salah di perempuannya nggak? Enggak lo padahal, kan dia lagi nggak punya duit, tapi dia tetap mau ngusahain ketemu. Yang minta maaf siapa? Laki-laki. Iya, maaf. Paham sih. Dan makanya kenapa laki-laki itu sebenarnya sehaus validasi itu untuk kata maaf dan kata makasih. Perempuan nggak banyak sadar itu. Gue pun masih belajar banget. Iya, gue juga pun gue baru paham sekarang. Kita tuh sebenarnya laki-laki ya lebih butuh dihargain daripada dicintain. Oh, iya. Betul. Iya, Karena iya. perempuan Ngerti. lebih butuh dicintai. Perempuan tuh butuh dicintain, laki-laki tuh nggak butuh. Lo nggak cinta sama gue nggak apa-apa, gue bisa hidup sama lo kalau nggak cinta sama gue. Tapi kalau lo tidak menghargai gue sebagai pemimpin, Hancur lalu. lo nggak bisa. Ya, Dan brengseknya laki-laki ngancurin perempuan rata-rata cuma karena apa? Abusive, fisik, sama kata-kata. Ya. Tapi perempuan setiap hari abusive pakai kata-kata tanpa disadar itu menjatuhkan harga diri dan martabat laki-laki. Betul sekali. Tanpa disadar. Tanpa disadar. Misalnya kayak gini, ya kamu sih lagian di kantor begini-begini, jadi kan kamu begini-gini kan. Padahal dia cuma lagi pengen cerita. Iya. Nggak usah dijawab, gue nggak perlu tiba-tiba lo jadi si paling paham gitu loh. Dia cuma perlu kayak, ya udah nggak apa-apa sayang, mungkin memang di kantor lagi buruk ya. Tapi keren loh kamu udah bisa. Laki-laki cuma butuh itu. Padahal itu yang kita butuh juga kan, tapi kita tidak pernah bisa memberikan itu. Brengsek ya perempuan. Di episode kali ini gue akan nganjing-nganjingin perempuan lah. Biar dah temen gue. Tau nggak gue bisa sadar ini karena siapa? Gue cuma Ahmad. Lu nonton nih buat Ala Besi yang udah nonton kita dari season 1, tonton season 1 gue sampai season 4 aja. Season 1 masih Benar sih, benar. Iya, season 1 sampai season 4 aja gue kasih tahu ya. Gue pro-pro segala macam. Sampai akhirnya gue sadar. Pas gue ketemu laki gue yang sekarang, setiap apa yang dia omongin bocum, gue menyadari bahwa iya ya ternyata gue melakukan itu. Ternyata laki gue butuhnya ini. Bocum Ahmad yang nyadarin gue. Walaupun kalau gue selalu bilang gak semua laki kayak lo cum, tapi faktanya semua laki pengen jadi bocum. Iya. Gak semuanya jadi, tapi pengen. Iya. Tapi gak ada kesempatan dan ruangnya, that's it. Ih gila, naikin lo banget. Nggak, tapi gue serius, gue mau ngomong itu dari lama. Terima kasih lo. Dari lama. Tapi gue kesel aja kalau ngomongin di Halo Ha. Kayak ya kalah dong gue dari bocum gitu. Padahal enggak, tapi lo langsung diiris nih, gue potongin tadi. Iya. Nah kita ada segmen baru khusus di episode ini karena tadi kita sempat ngomongin zodiak, jadi gue penasaran aja. Siapa tahu juga lo sih suka ya. Si paling zodiak Ini adalah tuh. si paling zodiak. Oke. Next kita punya pertanyaannya adalah Zodiak paling FOMO menurut kalian? Lo apa? Zodiak paling FOMO?
Bukan Libra pastinya. Gemini. Nggak, karena lu Libra. Iya, karena lu Libra. Semua tuh Libra kali. Libra tuh zodiak paling defensif, nggak mau salah, mau menang sendiri. Benar nggak? Iya. Aduh, pengalaman sama Libra. Iya. Ada masalah apa sama Libra? Nggak. Banget. Nggak, Iya. dengerin dulu. Libra tuh paling defensif. Gue gak ngerasa defensif. Nah, Lu langsung. tapi teman-teman disclaimer Biasanya ya. kalau nggak defensif orang bakal bilang emang iya. Tapi kalau defensif, gua nggak merasa defensif. Dan Libra terbukti, gua pakar of zodiak. Tapi teman-teman disclaimer ya, gue sama Bocum tuh nggak sangat tahu banget zodiak sebetulnya. Disclaimer, kita nggak terlalu tahu banget zodiak, kita nggak pernah ngikutin perzodiakan. Oh, iya. Tapi ini kita persotoyan kita aja, cuma relate. Relate, Jadi kalau kalian alhamdulillah. relate ya udah bukan kita ya. Menurut gue tapi Gemini. Gemini, gue Zodiak Gemini. paling FOMO. FOMO banget Gemini. Emang ya? Iya. Banyak banget sama Gemini. Harusnya Gemini apa Pisces? Enggak, Pisces. Oh, Pisces nggak? Lu Pisces? Enggak, gue Cancer. Oh, Cancer. Oke. Cancer sama Pisces lumayan setipe. Tapi next. Next, ada yang Cancer nggak? Zodiak paling boros. Lu apa? Aries. Gue Libra. Zodiak paling boros. Paling Paling boros. boros. Libra. Menurut lu zodiak paling boros? Gue ini? menurut gue boros banget. Gue Enggak. menurut gue juga boros sih. Gua Iya. Libra nggak boros. Lo Libra ternyata. Gua Libra. Dan tadi kenapa lu nggak belain gue lah? Karena dia mengakui berarti dia nggak defensif. Jadi ada yang gimana ada yang kagak. Kan beda zodiak beda bulan juga katanya. Lu bulan apa emang? Tapi menurut Gua gue bulan Aries. September. Oh, gue Oktober 10. Oh, Menurut bentar lagi gue dah. Aries lagi kalau buat yang paling boros. Aries tuh impulsif tau. Impulsif ya? Impulsif, Oh. lumayan impulsif. Nggak, paling boros itu Sagi. Masa? Sagittarius. Padahal dia punya dunia sendiri katanya. Iya, karena dia punya diri sendiri, jadi dia akan membeli apapun untuk mempenuhi dunia dia sendiri. Iya bisa Oke. jadi, bisa jadi. Ada lagi? Gila, Ini gila. yang gila. terakhir ya. Zodiak paling problematik jatuh kepada zodiak Gemini. paling problematik jatuh kepada Gemini dan Scorpio. Iya, Gemini dan Scorpio Tuh deh. kan? Pinter gua. Sagittarius tuh gimana ya? Kurang tapi gue mau masuk ya. bilang Cancer lumayan problematik lagi. Cancer tuh drama queen banget karena dia sensitif banget. Tapi Sagittarius juga masuk sih. Ada teman gue. Tahu nggak kenapa gue bilang Cancer lumayan problematik? Karena dia pakainya hard banget, dia sensitif banget kan. Baca deh di semua zodiak Cancer. Cancer tuh sangat sensitif parah. Bukannya Gemini yang sensitif ya? Gue kayak baca deh, ya mungkin juga ya. Tapi kalau menurut gue, ini yang gue tahu aja teman-teman ya kan disclaimer tadi gue nggak tahu perzodiakan. Cuma Cancer lumayan agak sensitif banget. Jadi semua hal yang dia nggak kena nih sama hatinya itu bisa bikin drama tersendiri. Gitu. Menurut gue. Udah. Kalau gua, udah kan tadi. Iya lo udah. Libra. Oke. Thank you banget buat semuanya yang udah nonton episode kali ini. Itu ada segmen baru yang tiba-tiba gue datengin di episode kali ini sama Nadira karena seru banget tadi kita ada bahas zodiak dan segala Oh, macamnya. iya. Terima kasih Batavia Whiskey untuk hari ini, gila di obrolan yang support hangat ini. kita. Tapi gue juga mau kasih tau buat teman-teman Halo Hadesti, ini penonton kita semua yang udah nonton episode kita dari awal sampai ending ini. Kalau kalian mau cerita-cerita, kalau kalian mau datang ke Halo Hati, boleh aja tinggal DM ke Instagramnya @bloomdaily atau ke Instagramnya Halo Hati dan juga ke TikToknya Bloom Media atau ke Instagram kita bertiga yang akan ditulis di bawah sini. Nah kalau teman-teman ngerasa episode kali ini kurang nih, gue pengen dengerin lagi cerita dari Nadira di versi-versi yang lainnya, di cerita-cerita yang lainnya, boleh banget tinggal tulis aja di kolom komentar. Dan buat teman-teman Halo Hati yang sudah nonton episode kita di YouTube tapi pengen nonton secara audionya aja nih dari season pertama sampai sekarang, kalian boleh dengerin di Spotify-nya, ada namanya Halo Hati di Spotify. Tolong support biar tahun depan kita masuk ke Podfest. Amin. Yeay. Tolong banget teman-teman semuanya. Jadi jangan lupa like, follow, subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian yang lainnya. Jangan juga di follow juga tadi Instagram yang udah kita tulis di bawah sini buat semuanya. Mas Agil tolong tulisin lagi ya berkali-kali nih. Thank you. Kalau buat teman-teman suka sama videonya, jangan lupa untuk komen sebanyak-banyaknya di bawah ini. Kita harus datengin siapa lagi dan harus dengerin cerita apa lagi sih, atau ngebahas topik apa lagi sih. Silakan aja tulis di kolom komentar. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Bye.